warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butet Afrilia, mahasiswi UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 4E angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan analisis rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan silabus. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Norfiarni SPD IMPD. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai rincian minggu efektif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu minggu efektif. Nah, saya akan jelaskan. Minggu efektif adalah minggu kegiatan sekolah dalam 1 bulan, 1 semester, 1 tahun. Biasanya 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Namun ada juga dalam 1 bulan terdiri dari 5 minggu. Tetapi minggu tersebut tentu tidak selamanya efektif. Kadang ada minggu yang tidak efektif. Maksudnya minggu yang tidak efektif di sini adalah minggu yang digunakan sebagai kegiatan lain sehingga kegiatan belajar tidak ada. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menganalisis kelas 7 SMP semester ganjil. Sebelum kita masuk ke rincian minggu efektif, maka kita harus melihat kalender akademik terlebih dahulu. Kita menganalisis kalender akademik. Di sini saya sudah mempunyai kalender pendidikan satuan pendidikan sekolah tahun pembelajaran 2020-2021. Nah, karena saya memilih semester ganjil, maka kita akan menganalisis mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Di sini kita akan menghitung minggu yang ada setiap bulannya. Pertama, kita mulai dari bulan Juli. Bulan Juli terdiri dari 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 minggu. Untuk bulan Agustus juga terdiri dari 4 minggu. Untuk bulan September kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 minggu. Untuk bulan Oktober juga terdiri dari 4 minggu. Untuk bulan November 1, 2, 3, 4 terdiri dari 4 minggu. Dan untuk bulan Desember terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 minggu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam perincian minggu efektifnya. Nah, di sini untuk perincian minggu efektifnya, kita sudah ketahui bahwasanya setiap bulan tadi sudah kita hitung jumlah minggunya. Langsung saja. Untuk bulan Juli, di sini terdapat 4 minggu. Tetapi karena bulan Juli ini adalah pertama masuk semester ganjil, maka di sini ada kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan selama 2 minggu. Sehingga jumlah minggu efektifnya adalah 2. Untuk bulan Agustus, tadi sudah kita hitung bahwasanya terdapat 4 minggu pada bulan Agustus. Jumlah minggu efektifnya juga 4 minggu. Pada bulan September, di sini terdapat jumlah minggunya adalah 5 minggu. Tetapi pada bulan September ini dilaksanakan kegiatan yaitu ujian tengah semester ganjil yang dilaksanakan dalam 1 minggu. Sehingga jumlah minggu efektifnya adalah 4 minggu. Untuk bulan Oktober, jumlah minggunya adalah 4 minggu dan jumlah minggu efektifnya adalah 4 minggu. Untuk bulan November, jumlah minggunya adalah 4 minggu dan jumlah minggu efektifnya adalah 4 minggu karena tidak ada kegiatan lain selain kegiatan belajar. Nah, untuk bulan Desember, di sini pada kalender akademik tadi terdapat 5 minggu. Tetapi pada bulan Desember ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ujian akhir semester ganjil yang dilaksanakan selama 1 minggu. Kelas meeting dilaksanakan selama 1 minggu dan libur semester dilaksanakan 2 minggu. Sehingga jumlah minggu efektifnya adalah 1 karena sudah terpakai 4 minggu dalam kegiatan lainnya. Di sini sudah kita peroleh jumlah minggu pada semester ganjil ini adalah 26 minggu dan jumlah minggu efektifnya adalah 19 minggu. Untuk menentukan jam pembelajarannya, di sini ditetapkan bahwasanya pembelajaran matematika tingkat SMP 2020-2021 ditetapkan 5 jam pembelajaran dalam seminggu, sehingga langsung saja kita kalikan
Jumlah minggu efektif yaitu diperoleh 19 minggu dikalikan 5 jam pembelajaran. Terdapat 95 jam pembelajaran. Nah, 95 jam pembelajaran di sini dirincikan lagi ke dalam tatap muka, yaitu 85 jam pembelajaran. Untuk ulangan hariannya ditetapkan 8 jam pembelajaran, pengayaannya 2 jam pembelajaran, sehingga dari keseluruhan diperoleh 95 jam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program tahunan. Mata pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, di sini terdapat tabel yang pertama yaitu kompetensi dasar, materi pokok dan alokasi waktu. Untuk menentukan materi pokok di sini, kompetensi dasar di sini kita peroleh dari buku. Ayah saya mempunyai buku panduan SMP kelas 7 semester ganjil, buku panduan siswa. Di sini kita bisa melihat untuk mengisi tabel materi pokok, kita bisa ambil dari subbab yang ada pada setiap babnya. Nah, contohnya di sini bab 1, yaitu bab bilangan. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdiri 8 subbab. Untuk bab 2, yaitu himpunan, terdiri dari 3 subbab. Untuk bab 3, yaitu bentuk aljabar, terdiri dari 5 subbab. Untuk bab 4, persamaan dan pertidaksamaan linear suatu variabel terdiri dari 5 subbab. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel sehingga diperoleh untuk materi pokoknya pada bab bilangan terdiri dari 8 subbab. Nah, dan untuk mengisi tabel kompetensi dasar di sini kita bisa peroleh dari buku panduan tadi, yaitu dari setiap babnya. Contohnya pada bab 1 ini yaitu materi bilangan. Di sini sudah tertera kompetensi dasarnya. Nah, ini langsung saja kita masukkan ke dalam tabel sehingga diperoleh seperti ini. Nah, untuk alokasi waktunya, di alokasi waktunya saya tetapkan yaitu 25 jam pembelajaran karena di sini terdapat banyak subbab dan materinya lumayan agak membuat siswa berpikir karena materi ini mungkin sudah dipelajari sebelumnya tetapi butuh waktu pengulangan yang lebih. Sehingga di sini saya rincikan untuk materi 1.1 membandingkan bilangan bulat. Di sini 3 jam pembelajaran, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 5 jam pembelajaran, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 2 jam pembelajaran, membandingkan bilangan pecahan 3 jam pembelajaran, penjumlahan dan pengurangan 2 jam pembelajaran, perkalian dan pembagian bilangan pecahan 3 jam pembelajaran, mengenal bilangan bulat berpangkat positif 5 jam pembelajaran, dan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar 2 jam pembelajaran. Nah, di sini dari rincian ini jumlahnya adalah 25. 3 ditambah 5, 8 ditambah 2, 10, ditambah 3, 13 ditambah 2, 15, ditambah 3, yaitu 18 ditambah 2 ditambah 5 23 dan ditambah 2 adalah 25 sehingga jumlah keseluruhan alokasi di sini adalah 25 jam pembelajaran. Dan setiap bab lainnya seperti itu juga. Untuk himpunan tadi terdiri dari 3 subbab. Himpunan di sini saya alokasi waktukan selama 20 jam pembelajaran. Untuk bab bentuk aljabar 20 jam pembelajaran dengan 5 subbab. Untuk bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di sini 20 jam pembelajaran dengan 5 subbab. Nah, untuk penilaian di sini penilaian dalam satu babnya adalah 2 jam pembelajaran sehingga kita kalikan saja. Tadi terdapat 4 jam pembelajaran sehingga dikalikan 2 adalah 8 jam pembelajaran untuk penilaian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam rincian minggu efektif. Untuk pengayaan di sini 2 jam pembelajaran sehingga total keseluruhan dari jumlah alokasi waktu pada program semester ini adalah 95 jam pembelajaran. Sama dengan jumlah minggu efektif dan jam pembelajaran efektif yang telah kita rincikan sebelumnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan program semester. Nah, program semester di sini terdapat tabel kompetensi dasar, bab atau subbab, jam pembelajaran, bulan yang ada pada semester ganjil yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan keterangan. Nah, di sini kompetensi dasar sudah kita peroleh dari program tahunan sebelumnya, yaitu diperoleh dari buku. Untuk bab atau subbabnya juga sudah ada di program tahunan. Dan jam pembelajarannya juga ada di program tahunan. Ingat di sini jam pembelajaran yang ada di program tahunan harus sinkron dengan jam pembelajaran yang ada di program semester. Di sini bulan Juli terdapat 4 minggu, bulan Agustus terdapat 4 minggu, bulan September terdapat 5 minggu, bulan Oktober terdapat 4 minggu, bulan November terdapat 4 minggu, dan bulan Desember terdapat 5 minggu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada rincian minggu efektif, pada bulan Juli terdapat 2 minggu yang tidak efektif karena di situ awal masuk semester ganjil, masuk sekolah semester ganjil itu pengenalan lingkungan sekolah. Terdapat 2 minggu sehingga jam efektifnya adalah 2 minggu. Untuk bulan Agustus tidak ada kegiatan, bulan September ada kegiatan pada minggu kelima yaitu ujian tengah semester ganjil. Di sini bulan Oktober terdapat 4 minggu, untuk bulan November terdapat 4 minggu, dan untuk bulan Desember terdapat 5 minggu, tapi hanya 1 minggu yang efektif karena minggu kedua pada bulan Desember ada kegiatan ujian akhir semester ganjil dan minggu ketiganya adalah kelas meeting. Minggu keempat dan kelima adalah libur semester ganjil. Di sini sudah dijelaskan sangat jelas dan dikasih warna yang berbeda-beda. Nah, untuk menghitung alokasi waktu ke dalam setiap minggunya, ingat bahwasanya pada setiap minggu jam pembelajaran matematika ini hanya 5 jam pembelajaran. Jadi, jam pembelajaran pada matematika ini kita tetapkan 2 hari. Misalnya, hari pertama dan hari keduanya. Nah, contohnya seperti ini. Membandingkan bilangan bulat. Kita memasuki minggu pembelajaran yaitu di minggu ketiga bulan Juli. Maka, kita akan mengisi pada tabel ketiga pada bulan Juli, yaitu 3 jam pembelajaran. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di sini 2 jam pembelajaran harus sejajar di minggu ketiga bulan Juli. Karena pada satu minggu jumlah jamnya adalah 5 jam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini membutuhkan waktu yang agak lama. Karena siswa pasti butuh waktu untuk memahami materi tersebut karena materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini terdapat banyak macam-macamnya sehingga ditambah untuk minggu keempatnya 3 jam pembelajaran pada materi yang sama dan minggu keempat 2 jam pembelajaran pada hari keduanya yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk minggu pertama dalam bulan Agustus di sini membandingkan bilangan bulat 3 jam pembelajaran. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu 2 jam pembelajaran dan sudah 5 jam pembelajaran. Lanjut ke minggu kedua dalam bulan Agustus. Untuk materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan 3 jam pembelajaran. Untuk mengenal bilangan bulat berpangkat positif 2 jam pembelajaran. Untuk minggu ketiganya dengan materi yang sama 3 jam pembelajaran. Dan untuk materi kelipatan persekutuan terkecil dan terbesar 2 jam pembelajaran pada minggu ke-3 bulan Agustus. Untuk minggu keempatnya, hari pertama diadakan penilaian yaitu UH harian pada setiap babnya yaitu 2 jam pembelajaran. Nah, kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan jam pembelajarannya apakah sesuai 25 jam pembelajaran seperti yang sudah dialokasikan di dalam program tahunan. Di sini 3 jam pembelajaran ditambah 5 jam pembelajaran 8 jam pembelajaran ditambah 2 jam pembelajaran 10 jam pembelajaran ditambah 3 13 ditambah 2 15 jam pembelajaran ditambah 3 yaitu 18 ditambah 5 23 dan ditambah 2 jam pembelajaran yaitu 25 jam pembelajaran.
Nah, untuk penilaian di sini sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya penilaian adalah setiap babnya, sehingga penilaian mempunyai jam sendiri, yaitu 2 jam pembelajaran, sehingga dikalikan dengan 4 nantinya akan berjumlah 8 jam pembelajaran. Begitu cara mengisi seterusnya setiap babnya. Nah, jadi di sini kita harus samakan mengisi jam pembelajaran ini dengan yang ada di program tahunan sebelumnya. Di sini contohnya, membandingkan bilangan bulat. 3 jam pembelajaran, di sini kita lihat, membandingkan bilangan bulat, juga terdapat 3 jam, dan begitu seterusnya. Nah, setelah semua program semester ini terisi, maka di sini diperoleh 5 jam pembelajaran dalam setiap minggunya, dan jumlah jam efektifnya 95 jam pembelajaran. Karena di setiap babnya tadi terdapat 2 jam pembelajaran untuk penilaian, dikalikan dengan 4, yaitu 8, ditambahkan dengan 85 jam pembelajaran, sehingga dan 2 pengayaan, sehingga diperoleh 95 jam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran di sini hanya dibuat untuk satu bab, yaitu saya memilih bab 1 pada semester ganjil kelas 7, yaitu bab bilangan. Kita nanti akan lihat, akan kita sinkronkan dengan program semester yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya menganalisis yaitu sekolah SMP Negeri 3 Kota Kampar Hulu, mata pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil untuk materi pokok bilangan, dan alokasi waktunya adalah 25 jam pembelajaran dikalikan 40 menit. Nah, di sini ada tabel kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Kompetensi dasar sudah kita peroleh dari program tahunan, program semester sebelumnya, materi pokok juga begitu, sudah kita peroleh dari penjelasan sebelumnya. Indikator pencapaian kompetensi kita juga peroleh dari buku. Untuk kegiatan pembelajaran kita peroleh dari buku panduan guru. Untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, di sini kita akan sinkronkan alokasi waktu kita yang ada pada program tahunan, program semester, dan silabus ini. Saya mengambil materi bab 1, yaitu bilangan. Nah, di sini saya alokasi di sini untuk materi membandingkan bilangan bulat, yaitu 3 jam pembelajaran dikalikan dengan 40. Nah, untuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, di sini alokasi waktunya itu 7 jam pembelajaran dikali 40 menit. Mengapa demikian? Karena di sini saya gabungkan yaitu 2 materi, 2 subbab, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. 7 jam pembelajaran. Kita lihat pada program semester. Untuk materi 1.2 dan 1. Untuk subbab 1.2 dan 1.3. Nah, di sini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terdapat 5 jam pembelajaran, sedangkan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat terdapat 2 jam pembelajaran. Karena di dalam silabus saya gabungkan, maka terdapat untuk 2 materi ini terdapat 7 jam pembelajaran. Sehingga pada silabus saya tulis 7 jam pembelajaran. 7 jam pembelajaran dikalikan dengan 40 menit. Nah, kita lihat untuk materi berikutnya 1.4, yaitu membandingkan bilangan pecahan. 3 jam pembelajaran kali 40 menit. Kita cek lagi ke program semester 1.4. Pada subbab 1.4, yaitu 3 jam pembelajaran. Sama, 3 jam pembelajaran. Berikutnya, kita lihat materi selanjutnya, yaitu 1.5. Di sini 1.5 yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan.
Di sini terdapat 5 jam pembelajaran dikalikan 40 menit. Kita cek pada program semesternya. 1.5 di sini diperoleh 2 jam pembelajaran dan 1.6 diperoleh 3 jam pembelajaran. Karena di sini saya gabung pada silabus untuk materi 1.5 dan 1.6 sehingga diperoleh 2 ditambah 3 jam pembelajaran adalah 5 jam pembelajaran. Pada indikator pencapaiannya, di sini disebutkan bahwasanya 4.2.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini karena dia dalam kompetensi indikator yang sama, maka saya gabung sehingga tadi 1.5 penjumlahan dan pengurangan pecahan ini diperoleh 3 jam pembelajaran dan perkalian dan pembagian bilangan pecahan diperoleh 2 jam pembelajaran sehingga terdapat 5 jam pembelajaran dikali 40. Untuk materi berikutnya 1.7 dan 1.8. Di sini juga digabung karena pada indikator pencapaiannya yaitu menyelesaikan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan di sini yaitu mengenal bilangan bulat berpangkat positif dan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Di sini terdapat 7 jam pembelajaran. Kita lihat lagi pada program semester 1.7 dan 1.8. Nah, di sini 1.7 terdapat 5 jam pembelajaran. 1.7 terdapat 5 jam pembelajaran dan 1.8 terdapat 2 jam pembelajaran. Sehingga 5 ditambah 2 adalah 7 jam pembelajaran. Maka pada silabus materi 1.7 dan 1.8 ini adalah 7 jam pembelajaran dikalikan 45 menit. Maka mari kita jumlahkan. Ingat bahwasanya pada bab bilangan ini terdapat 25 jam pembelajaran. Kita jumlahkan yaitu 3 jam pembelajaran dikali 45 menit ditambahkan dengan tambah 7 jam pembelajaran adalah 10 jam pembelajaran ditambahkan dengan 3 adalah 13 jam pembelajaran ditambahkan dengan 5 adalah 18 pembelajaran, ditambahkan dengan 7 adalah 25 jam pembelajaran. Nah, maka silabus dan program semester kita sudah sama atau sudah sinkron pada alokasi waktu. Sekian penjelasan mengenai analisis minggu efektif belajar siswa program tahunan, program semester, dan silabus yang telah saya sampaikan. Saya harapkan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.